Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan pembangunan Aceh semuanya. Kita kembali hadir di Bacrit Bapada Bercerita ya. Sebelum kita menghabiskan acara ataupun obrolan di hari ini, jangan lupa untuk subscribe kita di YouTube Bapada Aceh. Follow juga Instagram kami, Twitter, dan juga komen di semua all sosmed kami. Oke ya. Selamat pagi, kita mulai dengan saya Agustia sebagai host yang paling terkeren di Bapada Aceh. Oke, pemirsa ataupun rekan pembangunan Aceh, kita untuk membahas di hari ini lebih kepada aware sih ya. Kita simpan dulu narasumbernya yang spesial hari ini. Oke, Pekan Menyusui Sedunia atau World Breastfeeding Week atau Pekan Menyusui Dunia PMD 2023 ini diperingati pada tanggal 1 hingga 7 Agustus setiap tahunnya ya, dan ini merupakan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong aksi pada tema-tema yang berkaitan dengan menyusui. Kita akan cari tahu banyak apa yang menjadi penyebab ini harus digencarkan program untuk setiap tahunnya. Nanti akan dijawab langsung oleh narasumber yang spesial. Halo, selamat pagi, assalamualaikum untuk Dr. Niken Asri Utami, SPOG IBCLC. Beliau selaku konsultan menyusui tersertifikasi internasional. Halo dokter. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di studio ini. Thank you. I'm very honored diundang ke sini. Insya Allah. Tapi ya lumayan sih, ruangan ini cukup dingin seperti ruangan operasi ya. Sehari-hari di sana di sini ya, habis itu keluar mendapat mentari Aceh yang luar biasa, ada 2 biasanya. Oke. Rakan, kalau sudah dengar bagaimana beliau menyapa kita semuanya udah pada tahu ya, bukan orang Aceh nih. Kita cari tahu dulu. Dokter, sudah 10 tahun berada di Aceh. Aceh, yes. Apa sih yang membuat Anda untuk bertahan di Aceh? Suami. Itu simpelnya ya, tapi sebetulnya Rakan ya kita menyapanya. Benar. Ya. Rakan Aceh ini luar biasa. Menyadari nggak kalau ada potensi yang sangat indah alamnya Aceh ini, luar biasa. Dan orang-orangnya begitu ramah, begitu welcome, dan kita merasa tenang ya di sini gitu loh, karena Islaminya itu ya kan dapet, terus selalu dinyatakan ya Pamulia Jame, walaupun kami udah bukan Jame lagi ya, udah beranak pinak di sini, tapi terasa lah kita disambut dengan hangat gitu. Welcome sekali. Ya, kira-kira ini rekomendasi untuk teman-teman dokter juga ya. Kalau ikut Instagram saya, kok mengiklankan Instagram kami ya. Di Instagram itu kan kita memposting apa yang kita fascinated ya. Benar. Kita itu terkagum-kagum. Nah itu silakan. Saya ke Nagan saya posting, ke Takengon saya posting, luar biasa banget, dan mengundang pertanyaan dari teman-teman saya yang di Jawa luar Aceh gitu. Jadi Aceh itu sedemikian indahnya ya. Iya tentu saja. Jadi selain panorama yang luar biasa, apa sih yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dokter yang di luar sana? Karena kita nggak bisa juga memungkiri ada hoax tentang Aceh yang keraguan dan sebagainya. Dari teman-teman atau dari misalnya saudara yang kami undang, ayo nginap di rumah saya di Aceh kayak gitu. Anda akan sangat terkagum-kagum sama Aceh gitu. Yang dikhawatirkan tsunami enggak? Mana kita bisa jawab ya kan gitu bener. Ya. Dan pasca tsunami-nya tuh sebetulnya kan udah indah sekali, sudah hampir tidak ada bekasnya. Karena pembangunannya udah cantik sekali ya. Terus kemudian bagaimana dengan jilbab misalnya? Itu kan pertanyaannya ya. Ya tetap kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tentu saja gitu ya. Tapi tetap kita welcome ya kan dengan para tamu, para wisatawan kayak gitu. Jadi ya itu pertanyaan Seng. Apakah tsunami? Bagaimana dengan Islaminya? Tetapi ketika mereka akhirnya menginjakkan kaki di sini, mereka tidak ragu lagi untuk jalan kemana aja, memakai baju Muslim, dan itu merupakan suatu kayak jadi kebanggaan kalau kita pergi ke sana kita pakai baju ini loh kayak gitu ya. Kalau misalnya sehari-hari misalnya belum tertutup kayak gitu ya. Seperti kalau kita ke Korea kita cari nih baju hanbok gitu kan. Nah, kalau di Aceh mereka dengan enak aja pakai kayak gitu, dan terbukti sendiri gitu bahwa alamnya indah, macetnya nggak pernah dan sebagainya.
Jadi mereka memahami mengapa saya betah di Aceh. Itu akhirnya. Dan kulinernya enak-enak di sini. Betul, betul. Udah kecantol dah. Kecantol. Udah deh. Bumbunya itu loh, jadi ngomongin makanan ya. Nah, rekan, kalau untuk tahu bagaimana setiap kegiatan Dr. Niken bisa langsung ke Instagram beliau di @nikenzaf. Betul. Niken Zafrullah. Iya. Wih, ini lagi buka ini. Cukup aktif ya beliau. Oke. Lumayan lah. Dokter, oke, kembali Yes. lagi tadi ke pembahasan kita di hari ini adalah Hari Pekan Menyusui Dunia 2023. Ini kan berbeda-beda temanya ya. Yes. Setiap tahunnya. Yeah. Oke, dokter, ini kan juga apa sih yang membuat dokter ini paham bahwasanya menghadapi para ibu-ibu di Aceh ini kan agak sedikit berbeda. Kita kan melihat banyak mohon maaf ya, Yes. yang belum teredukasi dengan baik misalkan tentang menyusui. Ya. Bagaimana sih cara pendekatannya ke ibu-ibu yang ini kan berbeda-beda? Jadi kalau tentang tema tahun ini sendiri untuk World Breastfeeding Week dalam bahasa Inggris itu bunyinya adalah Enabling Breastfeeding, Making Difference for Working Parents. Bahasa Indonesianya adalah berdayakan menyusui, memberi dukungan kepada orang tua menyusui. Ya, jadi orang tua. Jadi sebetulnya menyusui itu tidak hanya ibu. Jadi di situ tidak disebutkan working mothers, tetapi working parents. Dan berdayakan menyusui, beri dukungan pada orang tua menyusui karena yang punya anak ini ayah dan ibu. Dan kalau ibunya seorang ibu menyusui, suaminya lah pendukung yang paling dekat sama dia, ya kan? Tetapi tidak hanya suami ini, yang lain juga harus, karena taruh kata si istri membutuhkan bantuan suami saat dia menyusui di rumah, suaminya bekerja misalnya, suami ini minta izin untuk membantu istri. Nah itu, jadi seharusnya demikian. Di Finlandia tidak hanya si istri itu mendapatkan cuti untuk menyusui selama 6 bulan, suami ini juga mendapatkan cuti yang sama. menemani istrinya menyusui. Kenapa? Karena negara ini sebetulnya diuntungkan sangat dengan proses menyusui ini. Pertama, langsung saja bahwa orang tua yang bekerja ini akan lebih jarang absen apabila anaknya disusui karena anaknya nggak sakit-sakitan. Terus kemudian lebih jarang mengeklaim asuransi ke kantor kan jadinya, karena tidak sakit-sakitan. Yang tidak sakit-sakitan bukan hanya anaknya, tetapi ibu ini terselamatkan dari risiko kanker payudara, osteoporosis, diabetes, sakit jantung, begitupun anaknya. Jadi ibu bekerja ini, misalnya dialah yang bekerja juga, tidak hanya suaminya, itu juga tidak akan menghabiskan asuransi dari kantornya dan juga absen karena dia sakit-sakitan dia sendiri. Nah, itu kadang-kadang tidak disadari. Bentar dok, tadi kan ada pembahasan ya bisa saja si ibu juga terhindari dari kanker payudara. Yes. Jadi dengan dia memberikan ASI ke anaknya itu bisa menghambat atau mencegah kanker payudara. Artinya kalau si ibu yang tidak menyusui, apakah kemungkinan memiliki kanker payudara itu lebih besar? Lebih besar, betul. Itu sudah ada penelitian jurnal yang sahih soal itu. Alasannya mungkin ada karena terjadi pergantian hormonal. Ada hormon yang inaktif selama ibu itu menyusui. Oke. Ya, kemudian selesai menyusui dia hormonnya aktif lagi. Itu jadi itu merupakan keuntungan besar itu. Jadi takut ya. Pengalaman dok. Ini juga gini ya. Jadi ini bukan ancaman bagi kamu kalau nggak menyusui apa gitu. Sebaiknya tidak diingat yang jeleknya. Jadi bukan mengancam orang supaya dia menyusui dengan mengancam orang, tidak. Tetapi kita di AIMI Aceh juga, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia daerah Aceh, itu aktif mengkampanyekan menyusui, mendakwahkan menyusui dengan menyatakan keuntungan ketika menyusui. Gitu. Tentu saja kadang-kadang ditanyakan kekurangannya apa kalau tidak menyusui. Nah, itu dinyatakan, tetapi banyak sekali keuntungannya yang kadang-kadang kita sampai berbusa-busa belum selesai gitu. Bonding, ya kan? Jadi kalau pertanyaan kadang-kadang begini, ya sudah, saya ibu bekerja, saya perah,
ASINya saya kasihkan pakai dot. Mm. Nah, pemberian ini itu alhamdulillah ada ASINya, tetapi dotnya ini hati-hati. Jadi dot ini sendiri akan mencegah keberhasilan menyusui selanjutnya. Why? Because dot itu bila dimiringkan kayak gitu, itu langsung keluar. Anaknya itu kalau menyusu, mulutnya itu tidak perlu berbuat banyak, sudah mendapatkan isi dari dot itu tadi ya. Padahal kalau menyusu langsung ke ibunya, itu ototnya itu berkembang dengan sangat baik dan bisa mengekstraksi isi payudara itu dengan lebih baik. Kalau pakai dot, terbiasa pakai dot, hanya lebih sedikit otot yang bekerja, disuruh menyusu lagi ke ibunya direct breastfeeding, dia akan bingung puting. Tapi gimana dok kalau untuk orang-orang yang ibu-ibu pekerja? Nah, kita punya banyak sekali tools untuk memberikan ASI perah tanpa dot. Caranya? Pakai sendok, pakai pipet, pakai cup feeder, pakai gelas loki. Banyak sekali. Dan itulah yang AIMI Aceh kampanyekan, bahwa ada lo gantinya dot. Kalau nanti dibalik lagi, dot itu sudah macam-macam dokter. Ada yang menyerupai payudara ibu. Maaf ya, Mbak Tia mau disamain sama dot? Nggak mau. Kan nggak sama ya, gitu loh. Nggak sama indahnya dan tidak sama proses mengeluarkan isinya. Gitu. Jadi keuntungan kita menyusui langsung itu tadi ya, saya balik lagi bahwa nggak apa-apa kok as long as isinya ASI perah. ASI perah. Kan nggak apa-apa, dot aja. Yang membuat berhentinya menyusu karena anaknya bingung puting, akhirnya ibu itu nanti eksklusif pumping, ASI perahnya diberikan pakai dot sepenuhnya. Yang terhambat, yang terpotong apa? Yaitu direct breastfeeding ini ada mekanisme yang namanya baby speed backwash. Bagaimana air liur bayi itu menempel ke payudara ibu, masuk lagi, diterima oleh payudara ibu, memberikan kode anak ini butuh apa dalam pertumbuhannya, ASINya diproduksi sesuai dengan itu loh. Oh iya, ajaib. Itu kelebihan yang Allah berikan. Yang ya itu tadi, mungkin tidak semua teredukasi dengan ini, sehingga santai aja, lewatin aja, nggak salah juga kok pakai dot misalnya. Atau lagi teknologi sekarang sudah berkembang pesat, susu formula itu sudah sama bagusnya, taruh kata seperti itu. Nah, ini namanya ciptaan Allah, susu manusia, terus mau buat tiruannya dari susu hewan untuk anak manusia. Tentu saja harus banyak yang dibikin ya, namanya diformulasikan. Itu ada, sampai sekarang ada 200 lebih zat yang belum bisa dibikin, diformulasikan untuk menyamai ini. Nggak akan bisa. Dan juga bagaimana besarnya molekul protein dari hewani, susu hewani itu tidak sama dengan besarnya yang ada di ASI, mempengaruhi pengaruhnya pada usus bayi. Usus bayinya itu rusak kalau kena protein yang molekulnya kebesaran kayak gitu. Karena yang kita pakai kan untuk anak sapi ya, kalau susu sapi ya, ususnya sapi kan jelas berbeda untuk anak kita 2 tahun ke bawah ya kan. Itu jadi memang dia itu spesies spesifik ya, ASI dari ibu, ASI ibu manusia untuk anak manusia, ASI ibu sapi untuk anak sapi, karena spesies spesifik. Nanti lain lagi ASI ibu kucing untuk anak kucing, beda gitu. Jadi memang teknologi boleh dibuat, tapi tetap saja yang golden standard ini nggak boleh dilupakan. Itulah yang paling harus kita kejar ya. Kalau saya bilang itu nge-war ya, saya bilang ya. Jadi gini, kadang-kadang kita itu nggak sadar bahwa kita melewatkan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Waktu itu saya sendiri misalnya, waktu itu ibu saya sakit, jadi saya di rumah sakit seharian. Waktu pulang, waktu mau tidur, gantian jaga, yang jaga di sana kakak saya buka-buka Instagram. Hore, aku dapat war the course untuk 18 Oktober besok. The course, konsernya di Jakarta. Ya. Oh my God, it was the day war-nya gitu kan. Aduh gitu kan. Kelewatan saya gitu kan. Nah, apa sih yang harus di war? Seharusnya kita itu gini.
menyusui ini luar biasa sehingga memang harus di war, ya. Jadi menyusui itu penuh dengan imun, ya, zat-zat yang memacu daya tahan bayi dengan sebaik-baiknya. Kemudian mencegah berbagai penyakit bayi, alergi, diare, terus kemudian obesitas pun dicegah, ya, karena kalau susu formula jelas gulanya berbeda jumlahnya, gula aslinya berbeda, kemudian dikasih perasa supaya dibeli lagi kan, itu jelas berbeda, membuat anak itu obesitas. Terus kemudian bagaimana bonding anak dengan ibu itu tercapai dengan itu tadi, menyusu langsung, baby speed, backwash dan sebagainya. Itu jadi kita harus nge-war itu sebetulnya. Jadi ya udahlah, saya ngelewatkan war ini nggak apa-apa, saya pakai susu formula, pakai dot. Aduh, rugi banget. Nah itu jadi selain itu ada sesuatu yang merugikan yang masuk ke kita, ke perut bayi dengan susu formula loh. Itu. Jadi kalau udah dengar stunting, ya benar. Nah, stunting itu sebetulnya per definisi apa ya? Kok ngetop banget ya. Stunting itu adalah anak itu pendek karena dia malnutrisi dan berkali-kali infeksi. Infeksi di mana, Dok? Infeksi dia, mau dia diare, mau panas, dingin, panas, demam, flu berkali-kali, karena dia malnutrisi itu tadi. Jadi gizi yang dia peroleh itu tidak standar. Karena dia kalau ASI standar ya, itu tadi yang saya bilang, banyak zat-zat imunologis yang berperan penting dalam daya tahan tubuh bayi itu, anak itu sampai 2 tahun. Nah itu, kalau dia tidak mendapatkan yang itu, ya itu tadi yang saya bilang, ibunya bolak-balik absen karena anaknya sakit terus. Nah, kalau sudah stunting anak ini, itu irreversible, tidak bisa kembali. Padahal itu periode emas sekali, 1000 hari pertama kehidupan itu nggak bisa diulang. Yang kelihatan di mata masyarakat, di mata orang-orang, anak ini pendek. Tetapi yang pendek juga IQ-nya, daya tangkapnya, kognitifnya, itu yang tidak dihitung dengan meteran. Dihitung dengan tools ya, IQ kayak gitu ya. Esoknya ketika 2 tahun ke bawah kan tidak dihitung itu, tidak bisa menghitung itu. Ada tumbuh kembang tuh ada. Tetapi ini dia, masa iya kita merelakan masa emas ini nggak apa-apa, pokoknya masyarakat kita nggak sakit, itu sudah sakit, itu sudah generasi yang under standard itu. Nah kalau untuk tadi anak stunting yang memang dia sudah stunting nih, Dok, tadi kan dokter bilang tidak bisa dirubah lagi. Cara lain agar anak nih bisa tumbuh normal lagi selayaknya anak-anak pada umumnya? Kalau udah stunting udah nggak bisa dirubah, ya sudah, kita menjaga dia tidak lebih jelek lagi gitu, karena pertumbuhannya otak juga, itu masalahnya. Jadi Dok ini kan program pemerintah juga ya, stunting di mana-mana juga dikampanyekan. Jadi itu untuk dari ibu hamil duluan ini, pencegahan stuntingnya sampai melahirkan. Betul. Kemudian anak-anak yang sudah lahir dan mereka mengalami stunting, bagaimana dong regulasinya? Jadi gini, kita itu ngomongin stunting ini itu urgensi ya, emergency malahan sudah. Karena apa? Karena di Aceh ini nomor 3 se-Indonesia stunted. Itu. Jadi karena irreversible itulah, maka jangan sampai. Kemudian penghitungan anak stunting itu seberapa? Tahun depan angkanya menurun, taruh kata begitu ya. Tahun depan itu karena anak yang stunting ini sudah tidak masuk umur 59 bulan lagi, sehingga nggak dihitung lagi, seolah-olah menurun. Padahal dia ini akan selamanya stunted ya, selamanya adalah kerdil, mohon maaf. Ya. Jadi selamanya kognisinya kurang. Ya perlakuan bagi anak-anak yang ini ya sudah kita serahkan pada dokter anak, kepada masyarakat, tapi kadung jelek itu. Karena itu kita mengkampanyekan selalu jangan sampai terjadi stunted. Itu udah terlanjur kalau yang itu. Jadi jangan sampainya gimana nih? Misalnya nih, kalau udah terlanjur nih, ibu bekerja, kemudian
tersapih anaknya pada usia 4 bulan taruh kata karena cutinya sudah habis. Iya, benar. Tersapih kemudian anak ini mendapatkan DOT dan susu formula. Loh, ayo kami di AIMI Aceh itu punya sederetan konselor menyusui untuk membantu relaktasi taruh kata mengembalikan untuk ASI lagi. Gitu. Jadi ASI menyusui itu bukan hanya pride bahwa saya ibu pekerja setiap kali mau pulang bekerja saya dapat perahan ASI sekian-sekian. Terus pamer kulkasnya isinya ASI semua, ASI perah semua. Itu ya kan? bangga banget loh, Dok. Nah, memang itu menyenangkan bagi kita pemiliknya ya, tetapi targetnya bukan dia. Targetnya adalah bayinya, anaknya ini tumbuh dengan baik gitu ya. Jadi ketika kita mengembalikan, menolong ibu yang butuh relaktasi untuk kembali menyusui, itu bukan untuk kesombongan seperti itu, tetapi sepenuhnya kepentingan anak itu sendiri. Bayinya itu sendiri sepenuhnya itu, dan kalau ditilik lagi untuk ibunya dapat, untuk ayahnya dapat, untuk kantor ayah ibunya dapat, untuk Indonesia negara dapat keuntungan seorang ibu ini memperjuangkan menyusui. Baik. Maka kita di AIMI Aceh membantu gitu, dan tidak terbatas di AIMI Aceh ya, dimanapun konselor menyusui sedunia juga itu mengkampanyekan ini demi itu semua tujuan kita itu semua. Si anaknya itu. Iya betul. Dan yang kita tidak sadari itu kerugian negara loh. Jadi di sebuah jurnal itu dinyatakan negara itu akan rugi 1,6 triliun rupiah per tahun kalau seorang anak itu tidak disusui dan akibatnya penyakit-penyakit yang ditimbulkan karenanya. 1,6 triliun bisa beli apa tuh? War tiket Coldplay berapa kan ya? Kayak gitu loh. Jadi itu wasted ya, wasted. Kita bisa membuat menyekolahkan sekian SDM ke luar negeri untuk membangun negara. Satu, uang segitu juga untuk misalnya fasilitas negara, bandara-bandara baru misalnya, atau yang lain-lain untuk meningkatkan ekonomi Indonesia sendiri bersejajar sama dunia gitu. Dan ya itu jangan lupa SDM kita ini kalau mendapatkan standar emas makanan bayi. Oke. Apakah menyusui saja yang penting? Nah, ada 4 standar emas makanan bayi. Pertama, dia lahir dia IMD. IMD inisiasi menyusu dini. Jadi bayi itu lahir, terus kemudian ditaruh di dada ibunya, terjadi kontak kulit antara bayi dan ibunya selama 1 jam. Kemudian dilanjutkan dengan rawat gabung. Jadi ibunya sudah melahirkan, anaknya satu kamar sama dia. Nah, jadi bukan di kamar bayi sendiri itu. Terus kemudian ASI eksklusif saja, ASI saja selama 6 bulan, nomor 2. Nomor 3, ASI disertai dengan makanan pendamping ASI mulai 6 bulan ke atas. Kemudian ASI dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih terserah. Jadi kalau anak dapat ini semua itu sudah standar gizinya. Di situ tidak disebutkan susu formula atau pisang ya. Nah, kayak gitu ya, pisang di lotek aja tuh, tahu nggak ya pisang di lotek ya? Yang di krok-krok gitu lah. Di lotek ya. Terus bayinya ditaruh di pangkuan disuapin kayak gitu. Nah itu memang sekarang udah nggak ada lagi ya orang kuno yang kayak gitu. Penuh bahaya seperti itu. Tetapi dari 4 ini tadi kan disebutkan ASI dan MPASI. Iya. Gitu. Jadi dia mendapatkan ini. Insya Allah dia itu standar untuk hidupnya itu terpenuhi. Bahan bakar untuk hidupnya dapat ya. Oke, dokter, ini kan pengalaman pribadi dan juga sebagian dari ibu-ibu pernah mungkin mengalami ini. Begitu melahirkan, ASI-nya kan tidak langsung keluar. Tidak langsung mancur. Iya benar. Kemudian overthinking dong. Yes. Nangis dong. Apa ya, baby blues ya. Nah, kemudian ini sih ngaruh juga ke emosional. Yes. Jadi terkadang gini dok, kita tuh nggak bisa memungkiri ada dari entah itu mama sendiri, entah itu ibu mertua yang kalau ngomong, udahlah kasih aja air gula. Sering loh dok. Mohon maaf ya, mungkin ini juga pengalaman yang buruk. Yes. Dan jangan sampai diulang oleh masyarakat. Ini ke Tia pribadi. Jadi
ada ibu mertua nggak berani kan, udah ASI nggak ada, Jangan melawan. jangan melawan gitu. Padahal sudah tercetus di otak nih harus eksklusif, harus nggak taunya karena si bayinya nangis terus ya udah disuapi air Air gula. putih lah, air gula lah begitu kan. Dan di situ langsung runtuh lah Pertahanan semua sudah benteng nangis. dan tekad yang dibangun dari kemarin-kemarin Wah ya. Bener. Nah ini bagaimana cara kita merubah paradigma dari orang tua yang ini kan cara mereka kuno. Kita kan nggak gitu lagi dong. Tapi nggak bisa durhaka juga dong. Betul. Gimana? Iya. Jadi Tia nggak sendiri. Banyak sekali yang demikian dan kalau mendapatkan jalan keluar misalnya, aduh minta tolong kemana, oh ada konselor menyusui, kita panggil, kita konseling deh gitu. Itu alhamdulillah dapat jalan keluar ya. Banyak sekali yang mentok nggak dapat dan bingung-bingung sendiri. Nah potret seperti ini, ibu baru melahirkan yang kebingungan, emosional dan tidak punya kontrol ya terhadap bayinya, terhadap dirinya sendiri, bahkan tidak punya kontrol sehingga menyerah pada keadaan itulah yang kita mau tolong. Mari kita saling menolong. It takes a village to raise a child. Jadi butuh sedesa, sekampung untuk membesarkan bayi ya. Jadi kalau ibu ini penuh dengan tekad, harus disertai dengan knowledge dari ibunya sendiri ya. Ini dari dalam ibunya sendiri ya, ibu yang akan menyusui itu menambah pengetahuan mengenai menyusui selama dia hamil. Jadi sebelum terjun ke lapangan kita kan training tuh. Nah training itulah menambah pengetahuan menyusui, termasuk bagaimana menyiapkan selama hamil itu apa yang perlu. Nah kadang-kadang orang jadi gini, oh ya oke, selama hamil saya akan memijat payudara supaya lancar ASInya besok. Nggak boleh, soalnya nanti melukai payudara itu sendiri dan membuat kontraksi rahim. Nah ya, jadi jangan dipijat payudaranya. Jangan memaksa membersihkan puting selama hamil. Kadang-kadang karena titik-titik ASI sudah diproduksi sejak 16 minggu kehamilan ya. Ya, tapi dia akan keluar setelah plasenta lahir. Plasenta nggak akan lahir kalau bayinya belum lahir. Jadi jangan mengharapkan ASI itu merembes selama kehamilan. Waduh, tetanggaku udah ngerembes, aduh dia ASInya lancar, aku enggak. Itu bonus aja buat dia dan tidak menggambarkan esoknya dia akan lancar menyusuinya. Ya, jadi selama kehamilan itu yang ditambah pengetahuannya. Terus kemudian ketika pengetahuan ini kita cari, kita akan siap dengan begitu lahir ASInya itu nggak mancur banyak-banyak, hanya cukup saja. Karena yang diproduksi itu golden liquid, cairan yang sangat berharga, 3 hari doang adanya, kekuningan. Namanya kolostrum. Kolostrum, dan itu dibuang biasanya. Orang nggak tahu. Yang dulu-dulu ya kan, lengket ya kan gitu. Aduh, padahal itu udah paling emas bagus banget, paling bagus ya kan. Limited edition kan ya. Iya benar-benar. Ya, jadi kalau kolostrum limited itu hanya untuk memenuhi lambung bayi yang memang cuma sebesar ini, kelereng. Jadi kecil aja, cukup aja. Jadi bahwa di payudaranya itu tidak akan kayak mancur, merembes kayak gitu di 3 hari pertama. Yang kita harus tahu bahwa kadang kan pusing ya, anak ini nangis melulu, masuk nggak sih ASInya gitu. Nah, bahwa bayi itu bisanya cuma nangis satu, dia lapar nangis, gatel nangis, pengen ganti baju nangis, pengen ditimang-timang nangis, nggak bisa semuanya. Oh ini bayi pasti lapar doang gitu ya. Terus buktinya adalah apa? Dia pipisnya bagaimana? Kalau kita dehidrasi, kita nggak akan pipis. Kalau bayi dehidrasi, dia nggak akan pipis. Dan hari-hari pertamanya itu sebanyak apa pipisnya sesuai dengan harinya. Jadi hari pertama 1 kali minimal pipis, hari kedua minimal 2 kali, hari ke-7 minimal 7 kali, hari ke-8 dan seterusnya minimal 6 kali. Itu sudah terpenuhi, berarti dia tidak dehidrasi. Berarti minuman tadi ASI yang hanya sedikit kayak keluar kayak enggak, sudah memenuhi kebutuhannya kalau dia pipis. Jadi kita harus objektif dengan itu. Sehingga ketika dia tetap menangis, ya mungkin sebabnya lain.
risih, kepanasan. Iya, segala macam yang lain. Dan yang diedukasi kalau ibunya ibunya akan melawan dunia. Tapi kalau yang diedukasi termasuk suaminya selama hamil, suaminya akan membantu menerangkan kepada ibunya. Nggak apa-apa, Mam. Biar aja si Tia kayak gitu, memang normal itu namanya fisiologis, ya kan gitu. Maka dia akan menjadi benteng suami ini terhadap mertua ibu ini. Anak Om Chan. Nah, wah Om ini Chan nih luar biasa. baru anak apa istrinya. Iya, ayah menyusui dia. Ya. Dapat cuti juga, Om. Oke, dokter, ini kan pendukung utamanya pasti dari pasangan dong, suami. Yes, suami. Nah, maunya kan sudah ada ya bisa cuti juga untuk para ayah. Di Indonesia belum. Belum ya. Belum, sayang sekali. Nah, itu dia Tia. Kenapa saya bilang butuh sekampung atau senegara untuk mendukung pertumbuhan seorang anak? Karena kebijakan seperti ini tidak bisa ditelurkan oleh pasangan ini sendiri. Iya. Pasti pemilik perusahaannya, ya kan, atau pemerintah daerahnya, legislatif, DPR-nya untuk memperjuangkan ini gitu loh. Jadi jangan serahkan menyusui atau pemberian makanan terhadap anak-anak bangsa ini hanya kepada ibunya paling banter sama bapaknya. Kita semua berperan gitu loh. Kita semua, termasuk saya yang sudah nggak menyusui ya, gitu. Jadi misalnya saya dalam menjadi ketua AIMI Aceh ini tidak hanya beredukasi seperti ini, tetapi kita mengetuk pintu pemerintah daerah, DPR, itu kita ke sana. Terus bagaimana regulasinya? Nah itu untuk meminta regulasi yang kemarin kanun cuti 6 bulan itu untuk di jalankan lagi. Sayang sekali itu mati suri kayaknya. Benar-benar. Apa yang membuat dari pemerintah belum bisa menetapkan cuti juga untuk para ayah? Kayaknya gini. Jadi kalau ke ayah ya, kalau ke ibu, kalau ke ayah lebih jauh lagi. Kalau ke ibu itu untuk memenuhi cuti 3 bulan saja itu kan berat ya. Kadang-kadang para pegawai kontrak itu tidak hanya 40 hari dapatnya ya, malah. Jadi bahwa terbentur pada begini. Saya pemilik perusahaan gitu ya, saya kehilangan pekerja kok, kenapa saya mesti bayar dia? Sayangnya begitu, padahal sebetulnya kalau kita melihat prinsip investasi, kalau lu bayar dia sekarang, upahnya itu tetap dibayarkan selama dia cuti, itu lu dapatnya banyak loh besok harinya, tidak sekarang, gitu ya. Nah, terus kepada para ayah tentu saja, kan yang nyusuin ibumu, istrimu. Bukan kamu, kenapa kamu mesti heboh? Inilah pemahaman yang belum nyampe gitu, iya belum nyampe gitu. Jadi ya sudah gitu. Jadi itulah yang edukasi yang mesti dan kita ini sampaikan masih terus digencarkan. Betul. Setiap tahunnya. Ya, jadi kita dan segenap pengurus AIMI Aceh itu berjuangnya tidak hanya kepada end user ya, maksudnya ibu menyusui, kepada semua lini ini gitu, kepada ibu-ibu PKK. Benar. Gitu. Jadi ibu PKK kan tidak hanya yang menyusui, yang sudah selesai menyusui atau tidak pernah menyusui juga mendukung gitu. Masyarakat kita pada umumnya coba sekarang tentang kamar ruang menyusui di ruang publik. Kurang. Banyak mana sama ruang merokok? Kalau di Aceh kayaknya ruang merokok nggak ada ya, ruang khusus merokok gitu ya, Dok? Misalnya restoran, ya kan? Smoking areanya pasti ada. Padahal hotel aja sudah ada. Iya, smoking area pasti ada. Padahal smoking terhadap kesehatan kayak mana? Nggak baik gitu loh. Nah itu termasuk di kantor-kantor. Kalau pegawai, biasanya kalau di Aceh ini pria yang merokok ya, tetapi kalau di luar kan juga wanita juga ada yang merokok ya. Kalau pegawainya izin, saya keluar dulu deh, mau merokok. Ya, oke, dikasih kesempatan. Tetapi ketika seorang ibu menyusui izin, saya keluar sebentar untuk memerah ASI. Entah dia perginya kemana, entah nggak dikasih izin. Nanti aja waktu makan siang. Iya. Padahal untuk ASI itu produksi dengan baik, itu dia 2-3 jam sekali, seperti si anak menyusu kepada dia nanti di rumah. Jadi seharusnya ASI itu dikeluarkan sesering mungkin supaya produksinya sebanyak mungkin. Jadi nggak perlu booster ASI, sesering mungkin aja ngeluarinnya. Baik di
menyusukan langsung maupun diperah. Tapi ada lagi, untuk orang tua yang bekerja kan agak susah nih dok. Itulah dia. Itu. Jadi saya mau buka ya supaya pas ya. Ada regulasi loh untuk itu. Jadi ya ada undang-undangnya. Perlindungan hukum bagi ibu menyusui di tempat bekerja, pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bunyinya adalah pekerja perempuan harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya jika harus dilakukan selama waktu bekerja. Oke. Kemudian selama pemberian ASI, keluarga, pemerintah dan masyarakat ya. Keluarga, pemerintah dan masyarakat nih, bukan cuma ibu itu aja, harus mendukung penuh penyediaan waktu dan fasilitas khusus di tempat umum dan sarana umum. Jadi itu adalah pasal 128 UU Kesehatan tahun 2009. Nah, kalau nggak dipenuhi gimana? Santai aja kan, selama ini nggak ada hukumannya. Padahal sanksinya pasal 200 UU Kesehatan adalah penjara untuk mereka yang menghalangi pemberian ASI eksklusif. Penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 100 juta. Atau tambah parah lagi ya, pasal 201 UU Kesehatan, cabut izin usaha. Jadi pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum kalau menghalangi menyusui. Menghalangi menyusui itu apa? Itu tidak memberikan izin, tidak menyediakan fasilitasnya, atau malah ya kadang yang kita pikir bagus membantu itu malah merusak. Misalnya penyediaan susu formula. Balik lagi seperti yang saya bilang tadi, susu formula itu mencegah menyusui loh. Bukan mengentaskan stuntingnya loh, jangan kebalik ya. Iya, benar. Jadi kadang-kadang demi pengentasan stunting kita bagikan susu formula ke setiap tempat. Itu salah. Ya. Kalau ada bencana supaya bayinya itu tercukupi, kita bagikan susu formula kemana-mana. Salah besar. Kalau bencana atau mindset ya untuk bayi ini mendapatkan cukup nutrisi itu adalah feed the mother, let the mother feed the baby. Ya, jadi ibunya lah yang dikasih gizi. Dikasih gizi, tentu saja juga bukan susu doang gizi itu. Susu itu bukan makanan yang tidak bergizi. Catat ya, bahwa dia bergizi tinggi, betul. Tetapi kadang mindset orang itu udah, misalnya ibu hamil tuh, ibu hamil nggak bisa makan minum yang lain, minum susu sudah, nggak perlu dia makan nasi, lauk pauk berwarna, sayur mayur, protein yang cukup. Dia akan lupa dengan itu semua, padahal itulah makanan yang sebenar-benarnya. Gitu. Susu adalah salah satu sumber protein, betul. Sumber kalsium, betul gitu. Tetapi sumber protein yang lain juga ada. Sumber vitamin yang lain juga banyak dan harus dipenuhi itu. Jadi itulah tadi, misalnya bencana, kita aja sudah mulai memikirkan ulang tentang pembagian mie instan. Jangan dikasih susu instan. Gitu loh ya kan. Kita itu lebih baik memasakkan rendang yang awet berhari-hari untuk dimakan di tempat bencana oleh para korban pengungsi ya. Daripada kita membuatkan di tempat mie instan. Kan sama sekali nggak ada gizinya gitu. Baiklah. Oke, dokter, ini kita juga sudah 38 menit nih. Siap. Tapi kita kayak berasa baru ngobrol 10-15 menit ya. Barusan. Iya benar. Tapi by the way, Pekan Menyusui Dunia ini yang ke-38 tahun. Setiap tahunnya yang paling digencarkan adalah kampanye ini. Yes. Setiap tahunnya. Iya. Melihat dari 38 tahun, apa nih penentasan yang sudah tuntas gitu dari program itu? Berat ya jawabnya. Karena apa? Karena selain kita berjuang, musuhnya ini mengintai. Gitu loh. Ya, jadi kita berjuang untuk mengentaskan, misalnya yang disebut mengentaskan agak susah ya, tetapi bahwa apa saja sih tonggak keberhasilan adalah meningkatkan angka menyusui jelas, atau meningkatkan angka IMD, inisiasi menyusui dini itu tadi. Nah, mau meningkatkan susah kali, atau mengentaskan stunting. Masalahnya Pak, SDG itu stunting itu angkanya 20% aja harus maksimal. Kita berapa? 21%. Jadi susah untuk dibilang mengentaskan. Kenapa? Karena ketidak tahuan informasi seperti ini
oleh berbagai stakeholder, semuanya aja sampai pemerintah juga, dan juga pengaburan informasi oleh, dalam kata lain, saingan kita, yaitu mereka yang harus mendapatkan keuntungan dari penjualan susu formula. Jadi sebetulnya promosi susu formula itu diatur dalam kode WHO. Kode WHO ini disepakati oleh semuanya tetapi dilanggar oleh semuanya. Jadi misalnya nih, penomoran susu itu tuh nggak boleh sebetulnya. Jadi yang harus dipahami, harus ditaati, misalnya ditaati oleh mereka. Tidak menjual susu formula untuk bayi 0 sampai 6 bulan di supermarket, taruh kata dipenuhi. Masalahnya monggo silahkan pergi ke supermarket sebelah, sudah ada itu, ya kan. Misalnya mereka taat sama yang itu, tetapi dikasih nomor tuh yang dijual di sana yang lain, nomor 2, 3, 4. Ya kan? Benar. Nomor satunya mana? Nah itu saya cari nomor 1. Istri saya baru melahirkan 2 hari yang lalu, ASInya nggak ada. Saya cari nomor satunya 0 sampai 6 bulannya mana? Nah itu sendiri merupakan pelanggaran gitu loh, untuk menggiring opini orang untuk mencari yang nomor 1 itu. Terus kemudian para tenaga kesehatan ini tidak boleh mengiklankan atau memberikan secara cuma-cuma atau menerima pemberian cuma-cuma susu formula. Itu. Jadi itu udah prakteknya udah menjamur banget ya. Bahkan beberapa tenaga kesehatan mendapatkan bonus kalau bisa menjual produk itu sekian. Bonusnya umroh Islami, ya kan? Apa yang salah dengan umroh? Tidak ada. Tetapi harap diketahui saja Anda menggagalkan proses menyusui sekian ratus anak. Yang mana menyusui itu kan perintah Allah gitu. Benar. Gitu. Jadi apa yang bisa dientaskan itu saya sedih banget. Bahkan angka menyusui kita itu menurun 12% ya dari 2018 2021 ini. Gitu. Jadi apa yang sudah bisa dientaskan? Ya kita berjuangnya luar biasa, tetapi ada pihak-pihak yang mengaburkan informasi yang tepat sehingga masyarakat teredukasinya, oh nggak apa-apa kok nggak menyusui, ini loh segala macam itu dia. Baik. Terakhir nih dokter yang memang di bidang kesehatan. Pengen tahu nih dalam kondisi anak yang bagaimana yang mereka bisa diberikan susu formula yang 0 sampai 6 bulan itu ya dok? Oke. Pertama anak kalau ke kondisi anak itu berpulang pada anak masing-masing. Dia itu masalahnya apa? Jadi anemia kah? Pertumbuhannya terhambat kah selama ibunya menyusui? Atau dia ada kesulitan menyusui? Yang kita betulkan itu selalu bagaimana kesulitan ini ada, kita kembalikan untuk bisa menyusu lagi. Nah, tetapi kalau kondisi yang memang harus susu formula misalnya adalah misalnya ibunya yang sakit. Sakitnya apa? Ibu ini sakit kanker, sehingga harus mendapatkan obat-obatan kemoterapi. Itu nggak boleh dia nyusuin. Atau dia sakit jiwa. Jadi ada obat-obatan depresi saraf ya, itu nggak boleh untuk menyusui dia gitu. Atau ibunya sedang sakit, yang sakitnya di payudara, lesinya misalnya herpes kayak gitu. Itu kalau anak itu tersentuh lesi herpes itu anaknya kena ketularan ya kan. Nah seperti itulah yang ini harus dapat yang lain dan tidak langsung susu formula. Tidak langsung karena ada hierarki menyusui itu. Jadi pertama hierarkinya yang paling tinggi tentu saja ibu itu menyusui langsung. Kalau ibu itu tidak bisa menyusui langsung, ASI ibu itu diberikan ke anaknya. Terus kemudian yang berikutnya ASI donor. Gitu. Jadi harus donor dulu. Maksudnya ASI sesama ASI meskipun bukan dari ibu itu sendiri. Baru paling bawah susu formula. Itu yang paling terakhir ya berarti. Paling terakhir. Jadi dan harus ada kondisi tertentu yang urgensi. Iya. Dan kalau memang harus ada susu formula itu diresepkan. Jadi diresepkan itu diperlakukan sebagai obat, yaitu ada indikasinya, ada dosisnya. Jadi nggak asal tuh, oh anak saya
bangga-banggaan ya orang tua, anak saya habis loh 100 cc sekali minum, wah besar kayak bapaknya, hebat ini bapaknya suka makan juga. Bukan, dia ada indikasinya berapa dosisnya, ada berapa cc sesuai kebutuhan anaknya, berat badan anaknya, dan jangka waktu pemakaian, bukan selamanya gitu. Jadi obat diresepkan seperti itu. Nah itulah yang banyak tidak diketahui dan dilanggar, dan kalau itu terjadi dianggap biasa. Nah kita ini dimanapun lini kita adalah membiasakan yang benar, Iya, bukan jangan membenarkan yang biasa. Itu. Wow, luar biasa sekali nih dokter. Dok, terakhir ya, Yes. apa yang ingin disampaikan? Mungkin terkait dengan pilot projectnya dari AIMI-nya sendiri atau apa? Silakan dok. Ya, jadi Pekan Menyusui Dunia ini itu memang kalau di Indonesia dirayakan selama bulan Agustus. Tetapi sebetulnya menyusui itu terjadi 2 tahun, sepanjang tahun. Nah, jadi betapa banyaknya keuntungan dari menyusui ini yang harus yang sayang kalau kita lewatkan. Sehingga kalau masyarakat Bapak Ibu menemui hambatan, silahkan menghubungi AIMI untuk kita bantu supaya Bapak Ibu bisa menyusui anak Bapak Ibu selayaknya. Itu. Baik, bisa sharing juga di situ ya, Betul, konsultasi. betul. Gratis ya. Itu dia, kita nanti bicarakan. Bisa menghubungi hotline kami, ada di @aimi_aceh. Di sana ada telepon untuk konseling, nanti kita janjian. Atau bila kantornya atau komunitasnya ingin dikunjungi untuk diberikan informasi-informasi seputar menyusui, bisa silahkan menghubungi kami di sana. Kita Baik. terbuka. Silakan ya untuk semua bapak dan juga ibu yang punya masalah terkait dengan bagaimana menyusui yang benar, gizi, bisa juga ya dokter Yes, ya. yeah. Oke, wah. Dok, kita kan udah ngelihat nih dari awal ada bendera merah putih, ada bendera, Keren ada banget balon. memang ini, luar biasa. Memang kalau Bapak Dace ini effortnya luar biasa. Studionya bagus, lantai 3 lagi kan. Iya. Mewah Dingin. sekali. Dingin lagi di sini. Kenyang. Ya, juga bertepatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Ya, kita semua berharap berbangga juga dengan keberhasilan Indonesia dalam menekan angka stunting, insya Allah. Insya Allah. Tuntas. Insya Allah. Karena juga itu program pemerintah juga. Ya. Dan apa nih harapan dokter terkait dengan Dirgahayu Republik Indonesia? Harapan saya pemerintah Indonesia makin mendukung menyusui, terbuka akan bahaya yang mengintai bila tidak menyusui. Baik, merdeka. Ya, Merdeka. Mas. Kalau dulu Indonesia dijajah dengan bambu runcing ya kita Iya, ya. Kalau sekarang dengan otak. Otak, dong. betul. Benar. Iya. Oke, terima kasih banyak Dokter Niken sudah berkunjung di Makasih, Bapeda Mbak Aceh. Tia. Jangan bosan-bosan ya. Insya Allah. Nanti tunggu kehadiran saya. Soalnya anak saya 3, bisa nih saling konsultasi. Baik. Insya Allah. Rekan Pembangunan Aceh, jangan lupa untuk follow sosmed kami dan juga jangan lupa subscribe, share dan juga komen ya. Terima kasih banyak, kita akan ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam menyusui.